Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari, NIM T 2018-5071 dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih. Nah, ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kita. Nah, di sini sudah menjadi tugas dari keagamaan sosial untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang keagamaan dalam memberikan informasi keilmuan dan pengetahuan dari sisi-sisi yang berbeda dan beragam. Nah, dari situlah kita memungkinkan adanya pemahaman dan menghadapi perbedaan pendapat masing-masing setiap individu. Karena dari begitu banyaknya kita belajar ilmu fikih, kita akan tentunya mendapatkan begitu banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda. Biasanya, masyarakat yang berpikir cerdas tidak akan mengklaim bahwa kebenaran hanya ada pada dirinya dan menyalahkan orang lain, karena mereka paham akan pemikiran dan pengetahuan masing-masing individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda pendapat, termasuk dalam pemahaman ilmu fikih atau keagamaan. Maka dari itu, pengetahuan ilmu ini pasti akan ada sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Untuk itu, perbedaan pendapat ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dan mendalam tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Karena kita setiap individu pastinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda tergantung dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Dan poin pentingnya dalam hal menghadapi tantangan atau perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, untuk itu kita harus saling menghargai pendapat dan menghormatinya. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih. Yang kedua, sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu cara menyikapi perbedaan pendapat. Pembahasan yang pertama yaitu sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih. Ada 6. Yang pertama yaitu perbedaan makna dan kata-kata bahasa Arab. Hal ini terjadi karena lafadz tersebut mujmal atau memiliki makna lebih dari satu, atau bahkan memiliki 2 arti. Nah, perbedaan tersebut terjadi sebab lafadz tertentu terkadang disebut secara mutlak dan terkadang juga disebut secara muqayyad. Yang kedua yaitu perbedaan periwayatan. Hal ini diakibatkan ketika hadis yang disampaikan kepada seseorang tidak sampai kepada yang lain. Contoh, hadis yang sampai melalui sanad dhaif maka tidak boleh digunakan sebagai hujjah, sedangkan hadis tersebut sampai kepada orang lain melalui jalur sanad yang sahih. Yang ketiga yaitu dari perbedaan sumbernya. Nah, adapun beberapa sumber yang diperdebatkan oleh para ulama seperti istihsan, qaul sahabi, istihab az-zarai, al-bara'ah, al-ashliyah, dan lainnya. Yang keempat yaitu perbedaan kaidah-kaidah ushul. Contohnya seperti kaidah am yang dikhususkan tidak menjadi hujjah, mafhum tidak menjadi hujjah, penambahan terhadap ketetapan nas Al-Quran merupakan nasak, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ijtihad dengan qiyas. Ini merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling banyak. Qiyas itu mempunyai asal, syarat, dan i'lah. I'lah juga mempunyai syarat-syarat dan cara-cara untuk menentukannya. Semua itu merupakan masalah-masalah yang diperselisihkan. Bisa dikatakan bahwa kesepakatan jarang terjadi dalam masalah asal qiyas. Dan apa yang boleh dilakukan oleh aktivitas ijtihad dalam masalah asal dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, tahqiq al-manat yaitu memastikan wujudnya i'lah pada masalah yang tidak ada hukumnya. Ini merupakan salah satu sebab utama terjadinya perbedaan pendapat yang terjadi di dalam ahli fikih. Yang keenam yaitu pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil. Pembahasan dalam masalah ini meliputi perbincangan ta'wil, ta'lil, al-jamwat, taufik, nasak. Perbedaan ini terjadi baik di antara nas atau di antara beberapa qiyas. Beberapa dalam sunnah terjadi baik dalam perkataan atau perbuatan atau pengakuan. Hal ini juga terjadi karena perbedaan sifat tindakan Rasul, yaitu apakah
termasuk kategori tindakan politik atau kategori pemberi fatwa. Perbedaan ini dapat diatasi dengan beberapa cara, di antaranya yang paling penting ialah merujuk dan berpegang kepada tujuan syara, meskipun dalam menentukan urutan masyakit ada perbedaan pendapat. Apa itu syara? Syara itu berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Kedua, saya akan membahas tentang sebab-sebab perbedaan pendapat. Salah satu angka dalam fikih adalah adanya perbedaan pendapat di kelas para ulama. Meskipun demikian, perbedaan itu disenangi dan harus mendahulukan apa yang telah disepakati. Yang dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun sebab-sebab pelaksanaan perbedaan pendapat tersebut, yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama, karena berbeda dalam mengerti dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran juga hadis. Jadi di sini itu mereka dalam mengartikan kata-kata atau istilah itu berbeda, baik dalam mereka mengartikan dengan Al-Quran maupun hadis. Yang kedua yaitu karena berbeda tanggapan terhadap hadis. Semisal ada hadis yang sampai kepada sebagian ulama tetapi tidak sampai kepada ulama lain. Nah, kejadian tersebut seringkali terjadi di sebagian ulama. Ada ulama yang menerimanya sebagai hadis sahih semisalnya, dan ada yang sebagian menganggap itu hadis lain seperti itu. Yang ketiga yaitu karena berbeda dalam berarti kaidah-kaidah usul. Semisal ada para ulama yang berpendapat bahwa lafal saya sudah ditaksis itu bisa dijadikan hujah. Ulama-ulama berpendapat bahwa mahfum itu hujah. Kemudian berbeda lagi pendapatnya terhadap mahfum mukhalafah. Yang keempat yaitu berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil dan tarjih atau menguatkan satu dalil dengan dalil yang lain. Seperti contoh tentang nasyak dan mansuk, tentang pentakwilan yang dibahas secara luas dalam ilmu usul fikih. Yang kelima yaitu karena berbeda pendapat dalam dalil yang sifatnya ijtihad. Ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sumber hukum, tetapi berbeda pendapatnya dengan ijtihad, opini sahabat, dan lainnya yang digunakan dalam zaman berijtihad. Nah, ini sering pula terjadi disepakati tentang dalilnya tetapi penerapannya berbeda-beda sehingga mengakibatkan hukumnya berbeda pula. Dalam sejarah Islam, tidak ditemukan bahwa perbedaan pendapat ini menjadi bidang perpecahan, permusuhan, dan pengoyakan kesatuan muslimin. Perlu benar bahwa perbedaan pendapat ulama hanya sebatas akibat dari perbedaan metode pengambilan hukum yang menjadi kebutuhan pasti dalam mengerti hukum dari dalil-dalil syariah. Seperti perbedaan dalam masalah penafsiran nas-nas hukum, dan hal ini biasanya disebabkan karena karakter bahasa Arab yang terkadang mempunyai makna lebih dari satu. Juga disebabkan riwayat hadis kualitas keilmuan, atau juga disebabkan karena adanya upaya ulama tertentu dalam keamanan, kemaslahatan, dan kebutuhan secara umum. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang cara menyikapi perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan dalam masalah-masalah fikih di kelas para ulama terjadi karena beberapa alasan dan beberapa kondisi. Sikap terbaik dalam menghadapi perselisihan ini yaitu sebagaimana ayat berikut. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu. Kemudian, jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, ini adalah
prinsip agung yang mesti diikuti oleh kita atau setiap muslim, yaitu kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Misal ada pihak pertama dan pihak kedua, kemudian pihak kedua ini merasa pendapatnya lah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan penelitian masing-masing. Tanpa hawa nafsu dan fanatik, maka diinginkannya mereka memegang dan meyakini pendapatnya itu tanpa mengingkari pendapat saudaranya atau tanpa menyerang pihak yang berbeda pendapat. Oleh karena itu adalah contoh baik dari para imam terdahulu dalam menyikapi perselisihan ini. Imam Abu Nu'aim mengutip ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagai berikut. Jika kamu melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal kamu punya pendapat lain, maka janganlah kau melarangnya. Nah, di sini cara menyikapi perbedaan pendapat para ulama ada 3, yaitu yang pertama, membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baik dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Nah, jadi jika kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus membekali diri, mendasari sikap itu sebaik-baik mungkin dengan ilmu atau iman, amal yang sudah kita dapat secara proporsional. Proporsional ini apa? Proporsional ini adalah keseimbangan. Seperti kita mengerti bahwa kita masing-masing individu ini memiliki kemampuan atau pengetahuan yang berbeda-beda. Dan kembali kepada pembahasan awal, yaitu betapa pentingnya kita menghadapi perbedaan itu dengan cara menghargai dan menghormatinya. Yang kedua yaitu memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat. Putus perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah-masalah perbedaan pendapat tadi, perselisihan atau disebut dengan khilafiyah. Yang ketiga yaitu memahami ikhtilaf dengan benar, bersedia dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Memahami ikhtilaf dengan benar itu apa? Nah, ikhtilaf itu adalah istilah dari kajian hukum Islam yang berarti perbedaan, perselisihan, dan pertukaran, sama dengan artinya khilafiyah. Sekian penjelasan dari saya tentang sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.